Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Oma Tanduran Jombang. Bagaimana kabarnya untuk keluarga Oma Tanduran Jombang dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Edisi kali ini adalah untuk melakukan kegiatan fermentasi media tanam, tidak lagi melakukan review harga. Ini banyak yang bertanya baik lewat WA, DM IG ataupun di kolom komentar YouTube bahwasanya, Mas, bagaimana cara fermentasi media tanam? Nah, kali ini kita akan melakukan fermentasi media tanam versi atau ala Oma Tanduran Jombang. Mungkin nanti caranya berbeda atau ada perbedaan cara dengan keluarga yang lain atau dengan teman-teman yang lain. Itu tidak jadi masalah. Namun ini adalah versi Oma Tanduran Jombang. Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk fermentasi ini mari kita lakukan ya. Mari kita review satu-satu. Ini ada yang pertama, ada molase ini tetes tebu. Ini banyak, ini murah ini harganya, tetes tebu. Terus ini ada EM4. Terus kita gunakan juga antrakol. Terus ini ada kapur dolomit. Terus ada juga furadan. Terus bahan yang digunakan itu sekementa. Terus ada pakis caca, dan juga kita menggunakan pasir malang. Jadi media utamanya ada 3, yaitu pasir malang, pakis caca, dan sekem mentah. Ini nanti kita campur, terus kita urap, kita lakukan fermentasi. Tanpa menunggu lama-lama ya, kita langsung saja melakukan proses fermentasi versi atau ala Oma Tanduran Jombang. Langsung saja ya, ini ada 2 karung kecil sekem mentah. Ini langsung kita kita katakan dulu. Lalu kita kasih ini pakai caca ya, pakai yang sudah dicacah. Terserah bisa pakai andam, bambu atau apa, karena ini biasanya saya tambahi sama daun bambu, tapi ini karena belum sempat mencari daun bambu, jadi kita lakukan 3 ini aja ya, 3 bahan ini saja. Ini perbandingannya 2-1-1, pasir malang 1, pakis caca 1, terus sekemnya 2. Tapi juga terserah teman-teman saja sih, seenaknya. Kalau saya biasanya pakai ini 1-1-2 untuk biar lebih poros. Setelah itu kita campur ya, sampai sebelum nantinya kita proses.
Ini kita tambahkan kapur dolomit ya secukupnya. Kita tambahkan kapur dolomit secukupnya. Ini kapur dolomit di toko pertanian banyak kapur dolomit ini. Secukupnya saja. Ini gunanya kapur dolomit ini untuk menstabilkan atau menetralkan pH di media tanam. Jadi tidak terlalu asam, juga tidak terlalu asam. Secukupnya saja. Oke, kita tambahkan lagi ini sama puradan. Puradan juga secukupnya. Puradan ini gunanya biar tidak ada hewan-hewan di media tanam. Patogen, cacing-cacing itu akan hilang. Secukupnya saja. Nah, untuk EM4 ini sama molasenya atau tetes tebunya itu biasanya saya campur dulu kurang lebih 1-2 hari. Jadi biar bakteri baiknya itu nanti mendapatkan makanan dari sini. Jadi ini sudah saya campur, ini saya campur dulu, ini saya tambahkan air secukupnya. Jadi ini kita campur sama ini. Untuk takarannya bisa pakai di sini, bisa. Jadi terserah istilahnya gimana ya, nggak ada patokan yang baku ya yang saya gunakan. Jadi bisa terserah teman-teman, terserah keluarga yang ada di rumah seperti apa. Tapi ini perbandingannya biasanya saya menggunakan kurang lebih 10 ini saya pakai 5 ini, jadi setengah lah, 1:2 biasanya gitu. Ini berhubung kita sudah melakukan pencampuran selama kurang lebih 2 hari sampai 3 hari di sini. Ini campur air ya, kurang lebih seperti itu. Ini harus dikocok dulu sebelumnya ini tadi. Sebentar, tak isi air dulu. Mantap ini. Sama sekalian nggak apa-apa ya, kita kasih aja ini, kita tambahi molasenya 1, 2. Kali 3 saja ya, karena tadi sudah ini buat tambahan saja. Ini airnya mau penuh. Terus kita kasih EM4 nya nih. Kita kocok dulu aja. Tempatnya ini baunya menyengat ya, kayak ya memang fermentasi. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 3 ya, bandingannya setengah. Oke. Tapi tidak harus menggunakan takaran saya, jadi bisa menggunakan takaran teman-teman sendiri, atau bisa menggunakan tunjuk pemakaian di sini ada. Ini saya juga menambahkan antrakol, ini tidak harus. Jadi antrakolnya nanti sekalian di sini, lalu kita semprotkan ke media yang akan kita fermentasi. Ini juga secukupnya. Ini adalah fungisida bakterisida ya, sehingga terserah lah. Ini jangan contoh ya, saya pakai tangan langsung, ini sebenarnya nggak boleh. Terserah ya, jangan terserah, ini jangan dicontoh, ini tidak untuk dicontoh. Cukup enggak, karena
kurang persiapan ini ya. Aduh, nanti kita semprotkan di situ, kita masukkan situ, kita semprot. Sebenarnya bisa langsung di situ, tapi kan untuk mudah apa ya istilahnya mengaduknya kesulitan, jadi kita bantuan pakai ini dulu, ember dulu baru kita masukkan. Oke, setelah kita masukkan, kita tutup, kita semprot secara merata. Oke, kita matikan dulu. Oke, kita aduk dulu ya. Setelah kita semprot tadi, kita aduk ini merata ya. Nanti kita semprot lagi setelah kita aduk. Kita lakukan penyemprotan sekali lagi karena ini cairannya untuk fermentasi masih ada. Ini sampai 3 kali ya. Biar makin merata, makin banyak, makin bagus. Setelah kita rasa sudah cukup dalam melakukan mengaduk sampai rata, kita masukkan ke dalam tong atau kantong plastik gitu ya, yang kedap udara. Jadi ini saya gunakan, ini kita biarkan selama, kalau saya biarkan selama minimal 1 bulan. Jadi nanti biar matengnya, istilahnya matengnya apa ya, istilah ya, hasil fermentasinya itu lebih tanak gitu, lebih mateng kalau 1 bulan lebih, itu biasanya gitu. Nanti ada contoh media tanam yang fermentasinya sudah matang dan fermentasinya itu belum matang sempurna, itu ada nanti, dan nanti itu akan berpengaruh pada pertumbuhan. Nanti saya lihatkan ya, ini kita selesaikan dulu. Ini kita kasih perbedaan media tanam yang fermentasinya lebih dari 1 bulan dan kurang dari 1 bulan. Setelah penuh kita tutup. Nah, ini nanti ini kita solasi di sini. Kita solasi, kita biarkan selama kurang lebih 1 bulan. Nah, biar hasilnya lebih maksimal. Jadi nanti kalau sudah lebih dari 1 bulan kita mau panen media tanam yang sudah matang, sudah benar-benar bisa digunakan, itu biasanya mengeluarkan bau kayak apa namanya, tape, kayak tape gitu. Jadi nanti menyengat kayak tape gitu baunya. Tapi kalau belum berbau itu biasanya belum. Jadi nanti waktu kita panen itu ciri-cirinya kurang lebih seperti itu, dan nanti tumbuh kayak jamur-jamur, tapi bukan jamur yang jelek ya, itu jamur bagus. Ini media tanam yang kita gunakan di Oma Tanduran Jombang. Untuk review hasil apa ini, sebentar saya ambilkan dulu.
Ini adalah media tanam menggunakan fermentasi. Ini malah nggak pakai pasir malang, nggak pakai pakis ini. Dulu hanya sekem saja. Ini Aglonema Northern Star. Ini kita lihat perakarannya ya. Ini pakai sekem saja. Ini sekem fermentasi. Ini nggak pakai pasir malang, nggak pakai pakis caca. Ini hasilnya, perakarannya sangat bagus, putih, bersih. Karena menggunakan pot putih, jadi ada yang hijau-hijau gini. Ini yang 1 bulan lebih fermentasinya. Karena waktu melakukan fermentasi tidak stok pasir malang dan stok pakis caca saya habis. Terus ini adalah contoh media tanam fermentasi, hasil fermentasi tapi kurang matang, belum matang sempurna. Ini tidak lebih dari 1 bulan, kurang dari 1 bulan, tapi saya kehabisan media tanam terus saya panen. Nah, hasilnya gini. Ini bonggol twister, red twister. Ini pakai ini juga sama. Ini sekem saja. Nah, ini dia akan gini, kayak jamur gitu. Ini belum sempurna, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Ini red twister gini, jadi apa, kayak kelet-kelet gini loh. Nah, jamur ini kurang sempurna, kurang matang. Kayak kita kasih perbedaan setelah fermentasi dan belum fermentasi. Ini adalah sekem sebelum fermentasi gini. Nih masih kasar ya, putih warnanya, kasar. Kalau ini sudah, ini lapuk kan. Nah, ini hasil fermentasi juga. Ini sangat lama ini malahan sampai gini. Sampai pakai cacanya remek juga. Ya, ini perbedaannya. Mungkin ada perbedaan cara dalam melakukan fermentasi dengan teman-teman di rumah. Mungkin bisa komen ya, kurang apa gitu. Karena yang saya lakukan ini versi saya, versi Oma Tanduran Jombang. Jadi mungkin ada cara lain, nanti bisa ditambahkan di kolom komentar sehingga teman-teman keluarga Oma Tanduran yang ada di rumah bisa bisa punya referensi yang banyak untuk melakukan fermentasi media tanam. Media tanam fermentasi ini sangat bagus ya, contohnya tadi. Jadi di semua tanaman yang ada di kebun ini saya gunakan media tanam fermentasi. Yang paling utama sebetulnya adalah fermentasi dari sekemnya. Sekem ini kalau saya wajib difermentasi. Kalau mungkin pasir malang sama pakis caca itu bisa tidak diikutkan dalam melakukan fermentasi ini bisa, tapi lebih baik dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi kurang lebih sekian, mungkin dalam penyampaian kurang jelas atau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.